ini Keren akan melaksanakan webinar yang bertemakan Pesona Serambi Mekah di Tanah Indonesia, yaitu tepat sekali ya, kita akan jalan-jalan ke Aceh. Nah, nanti juga akan dikenalkan oleh narasumber kita, tapi tentunya juga atas dukungan media partner, kita ingin mengucapkan terima kasih kepada webinar update yang telah mendukung acara kita pada hari ini. Oke, karena nanti kita akan jalan-jalan seputar di Aceh dan pastinya nanti kita akan membahas ya tentang destinasi wisata apa aja sih yang bisa dinikmati di Aceh. Wah, banyak sekali nanti topik yang akan dibahas pada siang hari ini. Untuk itu nantinya akan kita bahas tuntas bersama panelis kita pada hari ini. Senang sekali sudah hadir bersama kita beberapa panelis dari berbagai pihak. Maka dari itu sebelum kita masuk dari sesi untuk masuk sesi presentasi, izinkan saya nih ingin menyapa satu persatu para panelis kita pada siang hari ini. Jadi nanti setelah saya perkenalkan, oke kalau begitu yang pertama saya ingin menyapa Kak Muhammad Arista selaku founder Wisata Aceh Jaya. Wah keren sekali ya. Oke kita sapa terlebih dahulu. Halo selamat siang Kak Arista, apa kabarnya? Halo, selamat siang. Assalamualaikum. Oke, waalaikumsalam. Gimana kabarnya, Kak? Sehat ya, Kak? Ya, alhamdulillah sehat di masa pandemi, jadi harus tetap jaga kesehatan. Iya, betul sekali. Harus jaga kesehatan ya buat kita semua ya, biar kita selalu sehat selalu ya. Oke, kalau begitu terima kasih juga nih ya buat Kak Arista yang sudah menyempatkan waktunya untuk hadir di webinar kita pada hari ini. Ingin memperkenalkan pariwisata Aceh kepada kita semua ya. Kalau begitu mungkin kita langsung aja untuk mendengarkan materi dari Kak Aris. Terima kasih teman-teman. Tadi baru kita melihat ragam pesona wisata Aceh yang termasuk dalam bagian dari Wonderful Indonesia. Jadi perlu teman-teman ketahui semuanya, Aceh sendiri selalu menjadi isu hangat yang viral dibicarakan gitu, yang mungkin yang selalu di viral di media sosial, baik itu segi wisatanya, lain dan sebagainya. Tapi teman-teman yang ingin teman ketahui, di sini saya akan menceritakan dan akan membahas bagaimana ragam pesona wisata halal di Aceh. Apakah seperti yang diberitakan di media, atau memang ya Aceh itu menyimpan sesuatu yang memang layak dikunjungi. Nah, di sini ada beberapa hal yang ingin saya bicarakan tentang Aceh tentunya. Yang pertama, bisa ke atas lagi adminnya di slide pertama. Ingin menceritakan tentang wisata syariah dan wisata halal. Nah, baru-baru ini kan Kementerian Pariwisata menerapkan konsep pariwisata halal, atau lebih ke umumnya wisata halal, namun ada beberapa daerah yang diterapkan untuk konsep wisata syariah, seperti di Aceh, termasuk di Manado dengan konsep keagamaan yang khusus. Di Manado kan Sulawesi Utara terkenal dengan agama Kristennya. Nah, wisata syariah itu sendiri sebenarnya lebih ke mengedepankan nilai-nilai dan budaya norma syariat Islam sebagai landasan. Jadi kebudayaan Aceh, syariat Islam yang ada Aceh, itu yang dikemas agar wisatawan mendapatkan pengalaman itu ketika berkunjung di Aceh. Nah, untuk yang pertama mungkin kita akan lebih mengajak teman-teman untuk lebih dekat dengan konsep pariwisata halal yang ada di Aceh. Nah, konsep pariwisata halal yang ada di Aceh sendiri itu mengedepankan Islam yang rahmatan lil alamin. Rahmatan lil alamin yang seperti apa? Arti rahmatan lil alamin sendiri itu kan konsep pariwisata halal Aceh, agama Islam yang memberikan rahmat dan kemampuan bagi sekalian alam. Nah, jadi teman-teman wisatawan ketika datang ke Aceh itu akan merasakan Islam yang sangat berbeda. Bagaimana teman-teman disambut dengan ramah, dengan budaya Aceh sendiri yang mengedepankan nilai-nilai pemulia jame dalam bahasa Acehnya, atau
lebih lengkapnya itu seperti memuliakan tamu. Di Aceh sendiri itu adat memuliakan tamu itu lebih utama, bahkan ada di sistem di Aceh itu kalau udah datang ke rumah itu kalau dia tidak nginap, tidak makan itu tidak menghormati pemilik rumah. Nah seperti itu. Jadi buat teman-teman, jadi pertanyaan kan, kenapa saya harus ke Aceh kayak gitu? Tentunya ada beberapa potensi wisata yang ada di Aceh. Pertama kayak wisata sejarah dan budayanya yang memang sudah terkenal dengan konsep Islaminya, peraturan Islamnya, dan juga dengan wisata. Mungkin akhir-akhir dulu pernah Aceh terjadi tsunami yang sangat, setelah konflik berkepanjangan terjadilah musibah tsunami yang menghilangkan nyawa 250.000 rakyat Aceh, dan itu diubah konsepnya menjadi bahan pembelajaran sehingga menjadi destinasi terbaru, destinasi favorit bagi mancanegara seperti wisata tsunami. Selanjutnya beralih ke wisata baharinya seperti laut di Sabang, ada wisata alamnya seperti di Lauset, dataran tinggi Gayo, tempat kopi Gayo itu berasal, dan juga ada wisata kulinernya yang memang sudah terkenal ke pelosok negeri. Nah, mungkin pertama kita akan bahas tentang wisata sejarah dan budaya. Nah, wisata sejarah budaya sendiri, teman-teman, Aceh memang sudah dari dulunya memang terkenal dengan syariat Islamnya. Bahkan daerah pertama yang masuk Islam di Indonesia itu adalah Aceh melalui Kerajaan Samudra Paseh. Nah, di sini teman-teman, mungkin di gambar slide saya tidak jelas, jadi teman-teman bisa cari di Google ataupun di perantara tempat lain. Nah, kenapa wisata sejarah dan budaya Aceh itu sangat menjual saat ini? Karena ya di Aceh ini pertama selain memang daerah wisata masuknya Islam pertama di Aceh, dan memiliki beberapa situs sejarah yang memang banyak dikunjungi oleh wisatawan. Di Aceh sendiri sebenarnya itu sangat unik, teman-teman. Aceh itu di Aceh sendiri memiliki 13 suku. Nah, yang dominannya itu suku Aceh, suku Gayo, di Aceh Tengah, Takengon. Mungkin di gambar itu bisa menjelaskan beberapa baju adat di Aceh yang di slide-nya. Ada juga suku Alas, itu udah perbatasan dengan Aceh, Sumatera Utara. Ada juga suku Singkil, suku Devayan di Selengko, ada suku Anak Jame yang mirip hampir bahasanya dengan suku Minang, dan juga ada suku Melayu. Jadi di Aceh ini terdapat 13 suku dan 10 bahasa berbeda yang teman-teman yang harus ketahui. Nah, di suku Aceh juga terdapat beberapa agama yang dianut, yang mayoritas mungkin Muslim, namun ada juga agama lain seperti Konghucu, Buddha, Hindu, yang saat ini masih hidup tentram, aman. Mungkin wisata sejarah yang teman-teman lihat di gambar ini, ketika teman-teman harus ke Aceh, teman-teman bisa mengunjungi Masjid Raya Baitur Rahman yang dari dulu, dari masa Sultan Iskandar Muda sudah berdiri megah hingga terhantam sama tsunami, termasuk dengan hingga saat ini menjadi landmark baru bagi masyarakat Aceh. Seperti kalau orang bilang itu seperti ya Madinahnya Aceh lah, makanya sebutannya Serambi Mekah. Mungkin di sudut kiri teman-teman bisa ke Museum Samudra Paseh, Museum Aceh. Museum Samudra Paseh ini tempat Islam masuk pertama kali di Aceh. Itu rajanya Raja Malikus Saleh yang menyebarkan Islam, yang menerima Islam dan menyebarkan Islam pertama di Aceh, sehingga menyebar ke penjuru Nusantara. Termasuk nanti teman-teman bisa ke Museum Aceh yang ada di sudut kanan bawah. Termasuk wisata sejarah dan budayanya, teman-teman di Aceh bisa melihat langsung bagaimana tari saman yang memang sudah diakui oleh dunia, yang kemarin juga tampil di pembukaan Asian Games. Jadi teman-teman, itu semua berasal dari Aceh, dan teman-teman bisa menikmatinya ketika berkunjung di Aceh. Nah, orang pikir gini, kok namanya wisata tsunami? Ya, kan menakutkan ini. Tapi bukan gitu. Konsep wisata tsunami yang ditawarkan oleh Aceh sendiri untuk mengundang para wisatawan adalah sebagai bahan edukasi sebenarnya, sebagai promotor untuk ya di Aceh loh, tempat pernah terjadi porak-poranda yang bencana yang sangat besar, tapi masyarakat Aceh masih kuat, tegar, dan bisa bangkit hingga saat ini. Sehingga dipoles oleh pemerintah Aceh, termasuk didukung juga oleh beberapa mancanegara yang dulu membantu Aceh untuk, di Aceh ini waktu yang tepat untuk mengedukasi, untuk menjadi tempat penelitian bagaimana tsunami itu ada dan menjadikan destinasi wisata tsunami. Nah, di tempat-tempat ini mungkin sudut paling kanan atas itu Museum Tsunami, teman-teman bisa mengunjungi. Ini arsitekturnya dirancang oleh Pak Ridwan Kamil, Gubernur Jabar saat ini. Museum Tsunami di sini jadi bahan edukasi. Tentunya selalu menjadi primadona di dalamnya. Ada beberapa bagian tempat yang teman-teman ketika memasuki Museum Tsunami ini merasakan bagaimana
deritanya masyarakat Aceh ketika terkena tsunami, lalu bisa bangkit, lalu bisa menjadi pembelajaran, lalu bisa menjadi hidup bersama dengan segala menerima orang asing. Jadi sehingga dengan adanya tsunami juga pun konflik yang berkepanjangan dulu di Aceh menjadi aman dan damai. Di posisi kanan itu ada PLTD Apung, itu adalah salah satu kapal yang beratnya 26.000 ton, yang jaraknya 5 kilo, terhempas ke tsunami, hingga mengenai rumah warga dan berada di tengah-tengah kota Banda Aceh. Yang ini menunjukkan bahwa ya kebesaran Tuhan, Allah yang Maha Kuasa itu ada, sehingga bisa hal yang seberat apapun menurut kita sangat mudah bagi Tuhan untuk memindahkan sesuatu. Nah, di sudut kiri bawah itu ada Masjid Lampuku yang berseberangan dengan Pantai Lampuku. Itu adalah salah satu kekuasaan Tuhan Yang Maha Esa, di mana seluruh bangunan lain hancur babak belur, mungkin bahasa sekarangnya, tapi tersisa di masjidnya masih ada dan berdiri kokoh hingga saat ini, dan menjadi tujuan destinasi wisata bagi mungkin wisata asing itu yang paling banyak dari tanah Malaysia dan tetangga kita juga di Singapura untuk mengunjungi Aceh. Nah, jadi wisata tsunami ini sangat banyak dikunjungi ketika dulu sebelum pandemi, bahkan setelah pandemi dengan mungkin saat ini dengan protokol kesehatan yang ketat, itu sangat di bulan 12 ini pasti akan ramai orang. Karena konsepnya mereka ingin merasakan bagaimana, karena banyak banyak kegiatan-kegiatan yang memang mengenang peristiwa tsunami, apalagi sekarang sudah menjadi 17 tahun tsunami Aceh. Nah, peringatan. Jadi teman-teman itu seperti kalau perusahaan travel udah buat satu paket wisata tsunami itu untuk mengunjungi semua tempat, termasuk di pemakaman massal Siron, dan termasuk ada rumah kapal di atas rumah di mana ada beberapa warga yang selamat itu. Jadi menunjukkan wisata tsunami ini menjadi daya tarik tersendiri bagi wisatawan luar kayak gitu. Selanjutnya kita ke wisata bahari. Nah, untuk wisata bahari ini teman-teman Aceh bisa di ujung pantai barat Sumatera dengan perpaduan antara laut Selat Malaka dengan Samudra Hindia tentunya menjadi daya tarik khusus, tepatnya kayak di ujung kilometer 0 Sabang itu menjadi primadona. Mungkin pada teman-teman lihat si Sabang, keindahan Sabang itu hampir sama lah dengan daerah-daerah yang kayak di Raja Ampat yang mungkin ada di Lombok. Tapi Sabang punya daya tarik sendiri, itu terkenal dengan wisata baharinya, dalam lautnya, wisata divingnya. Nah, itu menjadi primadona bagi wisatawan asing. Jadi teman-teman, kenapa di Sabang itu banyak wisatawan asing? Ya rata-rata memang untuk melihat batu karang, keindahan alam yang ada di bawah laut Sabang. Dan itu banyak event internasional yang disupport oleh kementerian, oleh pemerintah Indonesia juga, seperti free diving, seperti fun diving. Itu memang menjadi daya tarik bukan hanya sebagai wisatawan lokal, tapi memang daya tarik wisatawan internasional. Dan itu jadi primadona kalau teman-teman ke Sabang. Selain memang Sabang dengan 0 km menjadi titik nol pertama bagi masyarakat Indonesia. Teman-teman juga bisa lihat di foto baris kedua itu ada keindahan Pulau Banyak. Kalau orang Aceh bilang itu sebagai Maldivnya Aceh, ada hampir 100 pulau yang saling berdekatan. Itu letaknya di Aceh Singkil, perbatasan dengan Sumatera Utara. Teman-teman bisa ke beberapa kayak Pulau Panjang, Pulau Rangit, di daerah Pulau Banyak, mungkin yang kemarin viral juga, tapi teman-teman menepiskan kalau kami sendiri, inilah saatnya mempromosikan Pulau Banyak dengan segala keindahan alamnya. Mungkin di slide ini hampir sebagiannya itu beberapa pulau yang ada Pulau Banyak. Jadi kalau di Pulau Banyak itu teman-teman bisa hopping island. Nah, kalau di Banda Aceh sendiri, teman-teman ketika memang berada mengunjungi Banda Aceh, di pusat kotanya, teman-teman tuh bisa ke Pantai Lampuku yang memang Pantai Lhoknga yang memang jadi tujuan wisatawan. Kalau memang siapapun datang dari nasional, dari luar daerah, nginap di Banda Aceh pasti ke Pantai Lampuku. Ibarat sepertinya kalau kita bilang itu pantai kutanya Banda Aceh lah, Aceh besar seperti itu. Nah, selain wisata bahari yang sangat banyak, memang karena memang kalau lihat di peta itu Aceh memang dikelilingi oleh lautan, teman-teman tuh bisa juga ke wisata Aceh menawarkan wisata alamnya. Wisata alam Aceh yang memang termasuk yang pertama itu konservasi daerah hutan lindung Gunung Leuser. Nah, untuk Gunung Leuser sendiri, ya teman-teman udah tahu itu bukan daerah tempat perlindungan flora dan fauna terbesar yang ada di Asia Tenggara, dan itu menjadi primadona bagi semua orang. Ya, Gunung Leuser memang bagiannya beberapa persen itu ada di Sumatera Utara, dan luasnya itu yang ada di Aceh Tenggara, tepatnya di Kota Cane.
Nah, di situ masih ada bunga rafflesia, masih ada fauna-fauna yang masih dilindungi. Biasanya di situ lebih ke wisata adventure, orang-orang teman ingin mengunjungi di sana. Termasuk dataran tinggi Gayo. Nah, dataran tinggi Gayo dataran tinggi Gayo sama Aceh itu ada ibaratnya dua suku yang besar yang ada di Aceh. Mayoritas memang suku Aceh, tapi suku Gayo dengan bahasa bedanya, mereka ada di dataran tinggi yang suhunya memang dingin. Di situ tempat menjadi pertumbuhan komoditas kopi Arabica terbaik di Aceh. Kopi Gayo mungkin siapa yang nggak kenal, mungkin di seluruh Indonesia dan bahkan luar negeri sudah mendengar nama Kopi Gayo. Nah, di Kopi Gayo, di sana pun di Aceh Tengah itu dikelilingi oleh salah satu danau namanya Danau Laut Tawar. Jadi teman-teman ketika ingin menikmati wisata alam itu bisa ke dataran tinggi Gayo. Itu suasana sejuk, alamnya dapat, keindahan pegunungan dapat. Di sana juga ada namanya Gunung Burnitelong. Itu bisa teman-teman bisa hiking sama-sama untuk yang suka wisata alam, bisa suasana dan kopinya itulah yang jadi daya tarik kalau memang kita mengunjungi wisata alam Aceh. Nah, selanjutnya tentang wisata kuliner Aceh. Kalau wisata kuliner Aceh itu memang udah menjadi, kalau bagi wisatawan yang datang ke Aceh itu rasanya kayak gini, enggak makan mie Aceh kalau enggak di Aceh gitu. Tapi kalau di Aceh itu bukan mie Aceh, tergantung siapa masaknya. Kalau nama yang masaknya Bang Min, ya udah mie Bang Min gitu. Nah, sepertinya juga makan nasi Padang di Padang itu enggak ada lain rasanya. Nah, mie Aceh ini siapa yang enggak kenal. Jadi konsep wisata kuliner di Aceh ini memang udah dipadu oleh kayak pemerintah sendiri udah membuat konsep di mana tempat-tempat khusus bagi wisatawan untuk mengunjungi wisata kulinernya dengan dekat tempat penginapan. Di segala destinasi wisata ada wisata kulinernya, termasuk ya mie Aceh yang memang udah terkenal tadi, ada juga ayam tangkap, dan yang nggak lebih spesialnya itu tentang kopi Aceh. Nah, di kopi di Aceh itu kan ada dua dia yang lebih dominan, itu kopi Robusta sama kopi Arabica. Kalau Arabica itu berada di dataran tinggi Gayo, sedangkan Robusta itu biasanya banyak di pesisir, termasuk di daerah Aceh Jaya, Lamno, dan sekitarnya di daerah Pidi dan lain sebagainya. Nah, itu kalau memang ke Aceh, dan Aceh juga terkenal dengan 1001 warung kopi. Nah, jadi sebelum pandemi dulu, itu kayaknya warung kopi itu nggak pernah tutup dan nggak pernah sepi kalau memang keliling di kota Banda Aceh dan di daerah lainnya. Jadi makanya di istilah Aceh, orang Aceh itu kopi ungo, jadi minum kopi supaya jangan gila. Jadi semua kebudayaan itu adalah diselesaikan di meja warung kopi. Itu yang menjadi destinasi yang akan dikunjungi teman-teman ketika berkunjung ke Aceh, selain tadi wisata sejarah, religi dan budayanya, wisata alamnya, wisata baharinya, wisata tsunami-nya, dan terakhir ditutup dengan wisata kulinernya.